Oke, halo guys. Jadi kemarin ada yang nanya, kalau misalnya lu invest dalam sebuah startup atau UMKM, yang pertama akan lu lakukan apa? So, saya akan share kepada kamu yang lagi nonton, apa yang akan saya lakukan ketika saya pertama kali nih, awal-awal nginvest dalam sebuah UKM atau startup, yang saya akan lakukan terhadap bisnis tersebut apa? Karena saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan yang namanya, apalagi ke UKM, ke apa namanya, usaha mikro kecil, lalu kemudian ke startup, saya naruh duit, ditinggal aja, akhirnya jadi besar tiba-tiba. Menurut saya bisnis atau investment itu tidak senaif itu, tidak sederhana itu, tidak semudah itu. Makanya saya selalu berpikir kalau kita mau menjadi investor yang baik, basicnya harus entrepreneur dulu. Kenapa? Karena kalau kita adalah seorang entrepreneur, kita pernah membangun bisnis, kita ngerti gimana caranya membuat bisnis dari nol bisa sampai di 10, di 100, di 1000. Nah, ketika nanti kita menjadi investor, kita invest dalam sebuah startup, itu artinya kita kita menjadi bagian dari startup tersebut, bagian dari UMKM tersebut, dan kita sebagai investor inginnya adalah kita mendapatkan return on investment sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya. Nah, gimana caranya? Cara paling benar adalah kita involve di sana, kita gunakan expertise kita gunakan experience kita gunakan semua resource kita untuk mempercepat pertumbuhan dari si startup ini atau di si UMKM ini. Makanya kalau saya sampai invest dalam sebuah startup, di sebuah UMKM, saya pasti akan involve di sana. Saya pasti akan grow the business bareng-bareng. Pasti saya akan bantu, saya pasti akan support, saya akan ibarat kata yaudahlah kita nyebur kotor bareng-bareng. Kita gedein sama-sama. Berhasil bareng-bareng, kalau gagal gagal bareng-bareng. Nah, itu jauh lebih manis, jauh lebih baik. So, yang akan saya lakukan apa? My expertise atau keahlian saya itu adalah di bidang marketing, pemasaran, khususnya di bidang digital marketing. Nah, makanya kalau saya gabung dalam sebuah startup atau saya gabung sebagai investor dalam sebuah UMKM atau di bisnis, sebuah bisnis, pasti yang saya concernkan adalah tentang pemasarannya. Saya akan berpikir apakah saya bisa add value di bidang pemasaran, apakah saya bisa memberikan kontribusi di bidang penjualan, apakah saya bisa meningkatkan salesnya dari sana, apakah saya dengan tim saya gitu ya, dengan expertise dan pengalaman saya, apakah saya bisa membantu startup ini untuk lebih meledak lagi penjualannya. Kalau jawabannya bisa, maka saya akan jauh lebih tertarik untuk bergabung. Karena gini, kalau saya invest dalam sebuah bisnis dan kemudian saya nggak ngapa-ngapain, saya jadi pasif investor aja, ya mendingan saya beli perusahaan TBK dong. Saya mendingan beli bank BCA, bank Mandiri, saya mendingan beli bank BNI misalnya, atau mendingan saya beli perusahaan-perusahaan TBK, Google misalnya, atau Tesla, yang mana saya taruh duit, saya tinggalin aja. Kalau di startup, saya nggak mau kayak gitu. Dan saya juga daripada kemudian misalnya saya invest untuk bayar biaya apa namanya untuk biaya operasional, saya mendingan saya invest untuk biaya marketing karena saya ngerti what to do in marketing. Seperti itu. Jadi yang saya akan lihat adalah apakah saya bisa add value atau enggak di penjualannya, di marketingnya, di brandingnya, di apa namanya meningkatkan exposure-nya seperti itu untuk meningkatkan traffic-nya atau meningkatkan traction-nya. Apakah saya bisa contribute nggak di sana? Kalau jawabannya bisa, saya interested untuk bergabung. Nah, lalu kemudian saya ketika ada orang pitching ke saya, di sana saya udah mikir, otak udah jalan, di kepala udah jalan. Ini kalau misalnya gue gabung, gue akan ngapain? Itu semua udah ada, udah muncul di kepala. Oh, saya akan melakukan ini, melakukan itu, saya akan create story seperti ini, saya akan pakai endorsernya si itu misalnya. Saya udah mikir di kepala saya, oh saya akan melakukan ini, saya akan bikin apa namanya lead magnetnya seperti ini, saya akan bikin story-nya seperti ini, saya akan bikin ads-nya menyasar target market yang ini, semuanya udah jalan di kepala saya ketika si entrepreneur ini pitching ke saya, presentasi bisnisnya ke saya. Jadi ketika saya nanti memberikan feedback, memberikan pertanyaan, itu adalah hal-hal di luar apa yang saya udah pikirkan, yang untuk melengkapi apa yang saya miliki. Misalnya gini, ketika saya invest dalam sebuah bisnis, saya akan mengharapkan si founder, si entrepreneur ini dia sudah memfigure out, dia udah memikirkan bahwa produknya adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Kualitas produknya sudah cukup mumpuni dan layak untuk dipasarkan. Sehingga tugas saya adalah memasarkan produknya. Jadi ketika ada orang yang pitching ke saya, pertanyaan saya akan lebih banyak ke seputar apa?
timnya bagaimana, timnya ada siapa aja, produknya itu seperti apa, kualitas produknya bagaimana, jualannya selama ini ke siapa aja, keuangannya bagaimana, siapa yang mencatat keuangannya, ini badan hukumnya apakah sudah PT atau belum. Lebih ke sana arahnya, karena nanti ketika untuk pemasaran, saya ekspektasinya adalah saya yang menghandle, seperti itu. Makanya kalau nanti teman-teman yang menonton ada yang kemudian berminat untuk bekerja sama dengan saya, di mana nanti kita bisa bekerja sama, saya akan expect, saya akan membantu untuk bidang pemasarannya, seperti itu. Jadi saya harapkan Anda sudah memiliki satu buah produk yang memang mumpuni sehingga kita memiliki kelebihan atau expertise itu bisa saling saling mengisi dan saling support, seperti itu. So kesimpulannya, kalau saya invest di sebuah startup, yang saya concernkan pertama adalah penjualannya dulu. Saya bisa nggak support di sana? Saya bisa nggak add value di sana? Kalau jawabannya adalah nggak bisa, karena mereka mungkin udah punya tim yang bagus untuk penjualan, dan mereka perlu pendanaan misalnya adalah untuk meningkatkan produktivitasnya atau meningkatkan produksinya, nah mungkin saya belum tertarik untuk bergabung di startup tersebut untuk saat ini, seperti itu, oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.